Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah di tengah indeks dolar Amerika Serikat menguat signifikan usai The Fed kembali mempertahankan suku bunga acuan dan cenderung akan lebih hawkish. Dikutip dari RTI hingga Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,14% di 17.783 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka di zona merah, melemah tajam di 0,62% di 17.840 per dolar Amerika. Intraday pelemahan rupiah terpangkas setelah secara intraday pemirsa sempat melemah ke 17.853 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Kamis hari ini terpantau masih menguat di 0,18%, sudah menembus di atas level 100-an, tepatnya di 100,273. Penguatan tersebut melanjutkan kinerja positif di sesi sebelumnya, naik tajam di 0,55%. Menguatnya indeks dolar Amerika menunjukkan pasar kembali memburu aset berdenominasi dolar Amerika setelah The Fed mempertahankan suku bunga acuan di Juni di kisaran 3,50% hingga 3,75%. Namun, proyeksi kuartalan terbaru menunjukkan 9 pejabat The Fed memperkirakan adanya kenaikan suku bunga sebelum akhir 2026. Pernyataan kebijakan terbaru ini menghapus bahasa yang sebelumnya digunakan untuk memberi sinyal peluang penurunan suku bunga lanjutan di 2026. Perubahan ini menjadi perhatian pasar karena menunjukkan sikap The Fed yang lebih berhati-hati, bahkan cenderung lebih ketat dalam merespon risiko inflasi. Dan seperti apa update terkini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.823 rupiah. Update jelang penutupan, di posisi penutupan melemah di 0,45% di 17.839. Kemudian terhadap euro di 20.608 rupiah, pound sterling di 23.716 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 110,97 rupiah. Pemirsa, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI rate 25 basis point di level 5,75% setelah di minggu lalu Bank Indonesia mengejutkan pasar dengan menaikkan BI rate 25 basis point di 5,50%. Dan berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan keputusan tersebut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 6,5%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Keinformasi komoditas, pemirsa, harga minyak mentah global kembali melemah setelah Amerika dan Iran menandatangani kesepakatan sementara. Harga emas menguat lebih dari 1% seiring turunnya harga minyak menyusul ditandatanganinya kesepakatan sementara antara Amerika dan Iran. Sementara itu harga batu bara turun tajam di 8,0% dalam 4 hari beruntun. Harga minyak dunia kembali melemah di perdagangan Kamis pagi waktu Asia setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan sementara yang bertujuan mengakhiri konflik di kawasan Timur Tengah, membuka kembali Selat Hormuz, serta mencabut sanksi Amerika terhadap ekspor minyak Iran. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 1,12% di level 78,66 dolar Amerika per barel. Sementara itu, minyak WTI Amerika melemah 1,28% ke level 75,81 dolar Amerika per barel. Pelemahan ini melanjutkan tren penurunan harga minyak setelah pasar semakin optimis terhadap pemulihan pasokan energi global.
Sebelumnya, harga minyak sempat menguat di Rabu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan serangan terhadap Iran dapat kembali dilakukan apabila Teheran tidak mematuhi isi kesepakatan. Harga emas menguat lebih dari 1% Kamis pagi waktu Asia setelah berhasil memangkas kerugian yang terjadi di sesi sebelumnya dengan sempat terkoreksi 1,7%. Penguatan harga emas terjadi seiring turunnya harga minyak. Menyusul ditandatangannya kesepakatan sementara antara Amerika dan Iran untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Namun kondisi masih dibayangi ketidakpastian pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras Washington dapat kembali melancarkan serangan jika Iran dianggap melanggar isi kesepakatan. Melansir Reuters, harga emas spot naik 1,5% menjadi 4.322,41 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara masih dalam tren negatif dengan melemah selama 4 hari beruntun. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara di Rabu waktu setempat ditutup di posisi 135,35 dolar Amerika per ton atau melemah 0,11% dan memperpanjang derita batubara dengan turun tajam 8,9% dalam 4 hari beruntun. Harga batubara jatuh di tengah dari Cina dilaporkan harga batubara tertahan di level tertinggi karena pasokan domestik masih ketat akibat inspeksi keselamatan tambang. Selain itu, curah hujan di sejumlah wilayah Cina mengurangi kebutuhan pembangkit listrik berbasis batu bara. Pasar kini menunggu datangnya puncak konsumsi listrik musim panas untuk menentukan arah harga berikutnya. Berbagai sumber untuk ID Actionable. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 2,63% di level 74,75 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,13% di 17.848 dolar Amerika per metric ton. Emas ternyata berbalik melemah pemirsa di sore hari ini di 1,31% di level 4.324 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,13% di 4.580 ringgit Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, seperti biasa saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona merah, tekanan juga semakin dalam. Namun jika dibandingkan dengan secara intraday, pelemahan lebih ke arah terpangkas karena intraday terendah hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di level 6.000-an, tepatnya di 6.073.724. Untuk level intraday terendah hari ini, di mana dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.191.891, kembali meninggalkan level 6.200-an. Intraday hari ini sempat ke 6.197.1.71, level intraday tertinggi, namun masih tetap bergerak di zona merah. Saat ini posisi indeks harga saham gabungan melemah di atas 1%, tepatnya di 1,27% dan berada di level 6.140-an pemirsa. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat datang dari saham-saham big cap, terutama dari saham-saham perbankan big cap yang sudah naik tinggi sebelumnya dan beberapa hari terakhir, dan hari ini melanjutkan tekanan yang cukup dalam. BBCA saat ini melemah di 2,39% di 6.125. BMRI juga melemah di 2% di 4.400. BBNI melemah dalam di 3,16%. Di posisinya adalah di 2.980 maksud kami, melemah di 3,25%. BBNI melemah di 3% di Rp3.680 per saham. DSSA hari ini juga melemah di 1,94%. Hasil review dari Fancy Russell, DSSA juga termasuk saham yang didepak dan dikeluarkan pemirsa. Kemudian pemberat juga datang dari saham big cap lainnya, Telkom. Range pergerakannya dalam beberapa hari terakhir cukup lebar karena hari ini anjlok di
atas 9% di 2680 setelah berusaha menguat di 2 hari terakhir ketika di perdagangan sebelumnya melemah di atas 9%. Pemberat juga datang dari Astra International hari ini melemah di 1,67%, 4720. Sementara beberapa saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau lebih kepada saham-saham konglomerasi pemirsa. Ada Aman menguat di 5%, 3920, Dewa juga menguat di 5%, 376, BRPT juga menguat di 4% di 1760. Kemudian TPIA juga menguat di 4% dan BRPT juga menguat di atas 4% pemirsa. Brand hari ini juga menjadi penopang sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam, menguat di 2%, 3830. Dari saham barang baku atau emiten emas hari ini juga mengalami penguatan. Dan juga barang baku tambang lainnya, ada TINS menguat di 3%, pemirsa di 3640, emas menguat di 1,43%, dan Antam menguat tipis di 0,30%. Dan itu dia updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga pola pergerakan beberapa sektor dan saham yang hari ini menjadi penopang ataupun yang menjadi pemberat laju indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya 30 menit jelang penutupan perdagangan.